Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah kota tua di selatan Italia, tempat di mana bangunan-bangunan zaman pertengahan masih berdiri kokoh meski waktu terus menggerus fondasinya, terdapat sebuah gereja kecil yang sudah puluhan tahun ditinggalkan. Nama gereja itu adalah Santa Maria del Silenzio Santa Maria dari Keheningan. Bangunannya dikelilingi pohon zaitun yang sudah renta, atapnya sebagian telah runtuh dan loncengnya tak lagi berbunyi sejak Perang Dunia Kedua. Warga sekitar hanya lewat tanpa menoleh. Mereka menyebutnya rumah bayangan karena katanya siapapun yang masuk akan membawa pulang mimpi buruk. Namun, kisah ini bukan tentang mimpi buruk. Kisah ini tentang sebuah cahaya yang ditemukan di tempat paling gelap. Tentang seseorang yang tidak sedang mencari kebenaran, namun malah ditabrak kebenaran itu sendiri. Dan bagaimana lukisan kuno di dinding gereja tua itu mengubah hidup banyak orang selamanya. Namanya Yusuf Aydin, seorang ahli restorasi lukisan sakral dari Istanbul. Usianya 38 tahun. Ia telah bekerja untuk museum-museum di Eropa membersihkan dan memulihkan fresko-fresko kuno yang telah ternoda oleh zaman. Sebagai seorang muslim yang taat, Yusuf mempelajari seni bukan untuk menyembah gambar, tapi untuk memahami sejarah dan terkadang menyibak misteri yang terselip dalam goresan cat yang nyaris pudar. Sebuah surat dari seorang pastor tua bernama Padre Lorenzo membawanya ke Italia. Isinya singkat, ada sesuatu yang harus kau lihat. Kami menemukannya di balik dinding altar gereja tua. Yusuf penasaran apalagi ketika membaca kalimat terakhir sang pastor, saya tak tahu siapa yang melukis ini, tapi sosoknya terlihat seperti gambaran nabi kalian. Perjalanan Yusuf ke Santa Maria del Silenzio memakan waktu 2 hari. Gereja itu tersembunyi di antara perbukitan. Sepi, lembab, dan gelap. Saat Yusuf membuka pintu kayu yang sudah rapuh, debu dan udara dingin menyambutnya. Padre Lorenzo sudah menunggu. Tangan tuanya gemetar, mata berkaca-kaca. Kami tidak sengaja menemukannya. Saat saya ingin memperbaiki retakan di belakang altar, tembok itu runtuh sebagian. Dan di baliknya ia menunjuk dinding besar di balik mimbar tua. Lapisan plester yang sudah mengelupas mengungkapkan bagian kecil dari sebuah lukisan raksasa. Baru setengah terlihat, namun Yusuf langsung terpaku. Seorang pria berjanggut lebat, berjubah sederhana, duduk di bawah pohon kurma. Wajahnya tidak digambarkan sepenuhnya seperti sengaja disamarkan cahaya. Di sekelilingnya ada anak-anak, wanita tua, dan seorang pengemis yang sedang ia beri air. Yang membuat Yusuf merinding, di tangan sang pria ada mangkuk yang bertuliskan dalam huruf Arab, rahmat bagi seluruh alam. Yusuf memutuskan tinggal selama sepekan untuk meneliti dan membersihkan lukisan itu. Malam pertama ia habiskan dengan menyalakan lilin di dalam gereja, mencatat setiap detail dari goresan lukisan itu. Ada sesuatu yang berbeda. Biasanya lukisan sakral Kristen penuh dengan simbol gerejawi, salib, halo emas, atau lambang suci lainnya. Namun lukisan ini tidak memiliki satupun simbol seperti itu. Tidak ada salib, tidak ada malaikat, tidak ada petunjuk khas lukisan gereja. Yang ada hanya satu sehelai kain putih melayang di sudut kanan lukisan. Terpahat kaligrafi yang samar, Al-Amin. Mata Yusuf membelalak. Al-Amin gelar Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu. Malam itu Yusuf bermimpi. Ia berada di padang pasir sendiri di bawah langit yang dipenuhi bintang. Tiba-tiba muncul seorang lelaki tua yang membawa tongkat. Tanpa berkata sepatah kata pun, orang itu menunjuk ke arah bukit. Di atas bukit itu berdiri sosok berjubah putih, punggungnya menghadap Yusuf. Sosok itu berdoa. Dan saat ia berbalik perlahan, Yusuf terbangun dengan napas tersengal. Keesokan harinya, Yusuf melanjutkan restorasi. Bagian demi bagian lukisan mulai tampak jelas. Semakin ia bersihkan, semakin muncul tulisan-tulisan Arab kuno yang melingkari bingkai lukisan. Padre Lorenzo ikut membacanya, meski tak paham artinya. Yusuf menyalin semua teks dan mengirimkannya ke temannya di Mesir yang ahli epigrafi Arab. Tulisan itu adalah potongan ayat dari surah Al-Anbiya ayat 107, dan tidaklah kami mengutus engkau, dalam kurung, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Setelah meneliti arsip Vatikan, Yusuf menemukan catatan mencengangkan. Ternyata, gereja tua ini pernah dikuasai oleh suku Andalusia yang lari dari pengusiran pada abad ke-14. Ada kemungkinan besar bahwa lukisan itu dibuat oleh salah satu muslim yang tinggal diam-diam di sana sebelum akhirnya gereja direbut kembali oleh penjajah. Lebih mengejutkan lagi, ada surat kabar tua dari tahun 1923 menyebutkan bahwa gereja ini dulunya pernah menjadi tempat pengungsian pembawa kitab dari timur. Yusuf mulai sadar lukisan ini bukan sekadar karya seni tapi pesan lintas zaman.
Saat berita tentang lukisan menyebar, muncul penolakan. Beberapa kelompok konservatif menyebut lukisan itu palsu, hoaks, bahkan ada yang mengusulkan agar tembok gereja ditutup kembali. Namun masyarakat lokal malah ramai berdatangan. Ada yang menangis saat melihat lukisan itu, ada yang berdoa diam-diam. Bahkan ada seorang pemuda Katolik yang berbisik ke Yusuf, "Saya tak pernah merasa sedekat ini dengan Tuhan sampai melihat wajah yang tidak diperlihatkan itu." Yusuf mulai mendokumentasikan setiap detail lukisan. Ia merasa harus menyelamatkan pesan ini sebelum ada yang mencoba menghapusnya. Kamera DSLR, drone kecil, dan catatan harian menjadi temannya setiap malam. Namun ada satu momen yang tak bisa ia abadikan dalam foto. Saat membersihkan bagian bawah lukisan, Yusuf menemukan retakan kecil. Di baliknya ada celah lain. Ia menyelipkan lampu kecil dan mengintip ke dalam. Ternyata ada ruangan tersembunyi. Tidak besar, hanya sebesar kamar kecil, namun penuh dengan tulisan-tulisan dinding yang terbuat dari tinta merah kecoklatan seperti tinta alami dari daun. Kaligrafi Arab memenuhi seluruh tembok. Di bagian tengah ruangan itu, terdapat meja kayu sederhana dan di atasnya sebuah kitab lusuh. Bukan Al-Quran, bukan Injil. Kitab itu adalah diari. Ditulis oleh seseorang bernama Muhammad Ibn Luqman, pelukis muslim dari Cordoba yang kabur ke Italia pada abad ke-14. Isi diari itu penuh dengan air mata. Tertulis bagaimana ia hidup dalam persembunyian, berpura-pura sebagai tukang kayu di kota Kristen, namun setiap malam diam-diam ia menulis, melukis, dan berzikir. Ia tahu suatu hari dunia akan berubah. Tapi sebelum itu ia ingin meninggalkan jejak keindahan Islam yang tak bisa dihancurkan. Bagian paling menggetarkan adalah ketika ia menulis, "Aku tidak bisa menggambarkan wajah Nabi karena aku belum pernah melihatnya. Tapi aku bisa menggambarkan rahmat beliau. Itulah yang ingin kutinggalkan. Sebuah cahaya di balik tembok." Yusuf tak kuasa membendung air matanya. "Subhanallah," ucapnya pelan. Ia merasa sedang menyentuh sejarah. Ia merasa sedang berbicara langsung dengan orang yang hidup 7 abad lalu melalui tinta, air mata, dan cinta kepada Nabi. Dalam seminggu gereja itu berubah. Dulu hanya dihuni kelelawar dan laba-laba, kini menjadi tempat kontemplasi. Warga dari kota-kota sekitar berdatangan. Bahkan sekelompok pastor muda datang hanya untuk melihat lukisan itu dan bertanya, apa maknanya? Yusuf tak pernah berdakwah frontal. Ia hanya bercerita tentang bagaimana Islam melihat Nabi Muhammad sebagai rahmat, tentang bagaimana umat Islam menghormati semua nabi, dan tentang bagaimana tidak ada paksaan dalam agama. Yang membuat orang-orang terdiam bukan kata-katanya, tapi ketenangan wajahnya. Dan yang membuat mereka menangis adalah saat Yusuf membacakan surat Al-Anbiya ayat 107 sambil menunjuk tulisan di pinggir lukisan, "Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam." Seorang biarawati muda berbisik, "Kenapa saya baru tahu kalimat ini sekarang?" Ketika media mulai memberitakan fenomena lukisan Nabi di gereja, reaksi keras pun datang. Sejumlah otoritas gereja menyatakan bahwa lukisan itu tidak sah, tidak ada bukti historisnya, dan harus ditutup demi menjaga kemurnian doktrin. Surat resmi dikeluarkan. Yusuf diminta menghentikan restorasi. Padre Lorenzo merasa terjepit. Ia sudah terlalu tua untuk melawan. Namun malam itu ia memeluk Yusuf dan berkata, "Jika mereka menutup lukisan itu, biarkan mereka. Tapi cahaya yang telah kau hidupkan tidak akan pernah bisa mereka padamkan." Yusuf menulis surat panjang kepada otoritas gereja. Isinya sopan penuh hormat, namun tegas. Ia bukan ingin mengubah agama orang. Ia hanya ingin menyelamatkan warisan sejarah yang menunjukkan bahwa di masa lalu Muslim dan Kristen pernah hidup berdampingan, bahkan saling menyembunyikan kebaikan satu sama lain saat dunia sedang kelam. Namun surat itu tak pernah sampai. Beberapa hari kemudian gereja Santa Maria del Silenzio resmi ditutup untuk umum. Polisi berjaga di gerbang. Tapi anehnya makin mereka larang, makin banyak orang yang penasaran. Nama gereja itu jadi trending. Hashtag cahaya di balik lukisan menjadi viral di media sosial. Yusuf kembali ke ruangan tersembunyi di balik dinding. Ia menyalakan lilin. Di hari itu ia baca ulang. Ia menemukan lembar terakhir yang tertutup oleh debu. Tulisan itu berbeda, tidak panjang. Hanya satu baris, "Jika lukisan ini ditemukan, sampaikan salamku untuk umat akhir zaman. Semoga mereka tetap menjaga cahaya itu." Yusuf menangis. Dalam ruangan kecil dan pengap itu, ia bersujud. Tak ada kamera, tak ada mikrofon. Hanya ada dirinya dan Allah. Ia sadar bahwa perjuangan tak selalu butuh panggung. Kadang cukup menjadi jembatan.
Malam itu langit di atas Italia tampak lebih terang dari biasanya. Yusuf duduk sendirian di luar pagar gereja yang kini dikunci. Di tangannya secari kain putih kecil. Dari dalam ruangan tersembunyi potongan dari jubah tua yang disimpan di bawah lukisan. Ia membentangkan sajadah kecil menghadap kiblat yang ia tentukan melalui aplikasi Kompas di ponselnya. Lantunan doa terdengar lirih. Tak ada yang menyahut kecuali angin. Saat ia sujud, ada ketenangan yang turun begitu dalam, seolah seluruh tubuhnya menjadi ringan. Ia merasa sedang berbicara langsung dengan semua jiwa yang pernah tinggal di sana. Ya Allah, bisiknya, jika ini bukan tentang aku maka izinkan aku tetap menjadi penjaga cahayamu. Pagi harinya seorang pria paruh baya berdasi datang menghampiri Yusuf. Namanya Giovanni Dell'Arte, wakil dari Kementerian Kebudayaan Italia. Apa yang Anda temukan, ujarnya tanpa basa-basi, adalah peninggalan langka yang bisa mengubah cara pandang dunia terhadap sejarah keagamaan Eropa. Yusuf terdiam. Giovanni mengeluarkan dokumen. Ia mengusulkan agar lukisan itu dibawa ke Museum Nasional. Di sana akan lebih aman, bisa diakses publik dan dipelajari oleh akademisi. Tapi Yusuf ragu. Tempatnya bukan di museum, jawabnya perlahan, melainkan di hati manusia. Giovanni menatap heran. Tuan Yusuf, Anda ingin menyimpannya di gereja mati yang bahkan tidak punya listrik? Yusuf tersenyum. Listrik bisa padam, tapi cahaya ini tidak. Tak lama berselang, rombongan dari Vatikan tiba. Salah satu dari mereka adalah Monsignor Raphael, seorang teolog terkenal yang dikenal sangat konservatif. Raphael memeriksa lukisan dengan kaca pembesar. Ia mengamati setiap kaligrafi, warna, dan detail. Setelah berjam-jam diam, ia menoleh kepada Yusuf. Lukisan ini bukan hanya tentang sosok nabi kalian, katanya datar. Ini adalah pesan yang lebih besar. Sebuah pengakuan bahwa pada masa lalu kami pernah melihat cahaya yang sama. Yusuf mengangkat alis. Maksud Anda? Raphael tak menjawab langsung. Ia hanya berkata lirih, mungkin gereja ini dulu tak sekadar gereja. Padre Lorenzo yang selama ini diam akhirnya bercerita. Ternyata Santa Maria del Silencio bukan nama asli gereja itu. Nama aslinya adalah Bait Al-Nur, Rumah Cahaya dalam bahasa Arab. Nama itu ditemukan di dokumen tua yang ia simpan diam-diam selama 40 tahun. Gereja ini pernah menjadi tempat perlindungan untuk Muslim Spanyol yang melarikan diri dari Inkuisisi, kata Padre Lorenzo. Para biarawan tahu mereka tidak menyembah berhala. Mereka menyembah Tuhan yang sama. Air mata mengalir dari pipi Padre Lorenzo. Saya menyimpannya karena takut. Tapi sekarang saya tahu cahaya itu harus keluar. Hari-hari berikutnya sesuatu yang aneh mulai terjadi. Para pengunjung bukan hanya datang untuk melihat lukisan. Mereka datang untuk merasakan. Mereka duduk dalam diam di lantai dingin memandangi lukisan yang tidak memperlihatkan wajah, namun penuh kedamaian. Beberapa membaca ayat terjemahan yang kini terpajang di dinding gereja, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk menyembahku. Seorang pemuda ateis yang awalnya datang karena viral di media sosial, kini datang setiap hari dan membaca buku-buku tafsir. Seorang wanita tua Katolik mulai mempelajari bahasa Arab untuk memahami makna asli tulisan itu. Padre Lorenzo kini mengganti salib besar di altar menjadi pot bunga sederhana. Kita telah membuat segalanya rumit, katanya. Padahal kebenaran itu sederhana, dia datang dalam bentuk cahaya, bukan simbol. Kementerian Kebudayaan akhirnya menyetujui bahwa lukisan akan tetap di tempat asalnya. Namun dengan syarat gereja harus dibuka untuk umum dan dikelola oleh Yayasan Lintas Iman. Giovanni menunjuk Yusuf sebagai pengawas utama. Namun Yusuf menolak. Tugas saya selesai, ucapnya. Saya bukan penjaga tempat, saya penjaga pesan. Ia menyerahkan semuanya pada tim lokal dan memilih kembali ke Istanbul. Media internasional mulai tertarik. BBC, Al Jazeera, bahkan National Geographic mengangkat kisahnya. Judul artikel seperti The Prophet Behind the Wall, A Message Hidden in Fresco Rahmat yang tersembunyi di Italia Selatan muncul diskusi besar. Para sejarawan mulai meneliti kembali kemungkinan jejak Islam di Eropa Selatan jauh sebelum era kolonial. Bahkan beberapa arkeolog mengusulkan penggalian di bawah gereja lain yang dulunya wilayah Muslim Andalusia. Namun bagi Yusuf itu bukan yang utama, karena ia tahu pesan yang sejati bukan tentang cat atau tinta, tapi tentang hati yang terbuka. 1 minggu setelah Yusuf kembali ke Turki, ia menerima surat dari seorang anak kecil di Italia. Isinya, Tuan Yusuf, saya datang ke gereja itu bersama ibu. Saya tidak tahu kenapa, tapi saat melihat lukisan itu, saya merasa seperti sedang dimarahi dan dipeluk sekaligus. Apakah Tuhan bisa begitu?
ibu saya bilang kamu orang baik. Kalau kamu ketemu Nabi itu di surga, bilang ya aku terima kasih udah dikirim cahaya. Yusuf menggenggam surat itu erat. Dan untuk pertama kalinya sejak restorasi dimulai, ia menangis bukan karena misteri, tapi karena cinta yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Gereja tua itu kini dikenal dengan dua nama, Santa Maria del Silenzio, rumah cahaya setiap hari, pengunjung dari berbagai agama datang. Tidak ada imam, tidak ada pastor. Hanya ada dinding tua, lantai dingin, dan sebuah lukisan tanpa wajah, tanpa simbol, tapi penuh makna. Dan di dinding luar gereja terpahat dengan huruf kecil, cahaya itu bukan datang dari lukisan, tapi dari hati yang mau melihat. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Kalau cerita ini menyentuh hati, jangan lupa klik like dan share ke teman-teman. Bisa jadi ada hati lain yang sedang mencari cahaya seperti Yusuf, seperti Lukman, atau mungkin seperti kita sendiri. Tinggalkan komentar di bawah, saya percaya cahaya tak akan pernah bisa dikubur. Atau tulis apa yang paling berkesan dari cerita ini. Jangan lupa subscribe untuk kisah inspiratif lainnya yang belum pernah Anda dengar sebelumnya. Dan nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan cerita baru minggu depan. Sampai jumpa di episode selanjutnya, semoga Allah selalu menerangi hati kita dengan cahaya kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.